dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Langsung baca ayatnya kok. Artinya? Oh ya. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Al-Mulk ayat 13 ini kalau misalkan disambungin atau dihubungkan dengan peristiwa yang kekinian tuh apa ya kok kira-kira? Pergaulan masa kini ya. Ini Masya Allah kan di situ disebutkan ya bahwa mau kita ucapin dalam hati pelan-pelan wa asirru qaulakum awijharu bih atau dibikin jelas kedengeran terang-terangan. Allah tetap mengetahui apa yang terjadi. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Dan lebih lengkapnya sebentar kau pengen sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa sahur bareng lagi bareng sama acara Asmaul Husna di Metro TV, dan jangan lupa kita terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya. Kita lagi ngebahas Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Dan ayat tadi menjelaskan bahwa Allah mengetahui mau kita ucapkan atau dalam hati atau diteriakin, Allah tetap tahu segala-galanya. Nggak ada yang tidak Allah tahu, karena terjadinya juga harus dengan seizin Allah. Allah nggak ngizinin nggak akan terjadi. Kita kumpul di sini ini karena izin Allah. Allah nggak ngizinin kita nggak nyampe sini, ya. Mudah sekali bagi Allah. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan sama apa yang terjadi dengan program masa sekarang, mudah-mudahan ini bisa membuat kita nggak jadi hambanya makhluk atau hambanya mulut orang yang begitu setiap hari dipikirin cuman gimana caranya jadi bagus di mata orang. Setiap hari sibuk fokus ngecekin komen, baru bahagia kalau komen pada bagus, komen pada jelek langsung sedih seharian, berhari-hari uring-uringan. Sedangkan kita hamba Allah ya. Satu dunia cinta tapi kalau Allah benci kita yang repot. Satu dunia benci tapi Allah cinta tetap kita selamat. Gitu. Iya, benar-benar. Kenapa emang? Di pergaulan diapain Nafira? Ya biasalah, kadang suka pada ngejulit gitu. Dijulit kenapa? Misalkan saya disangkanya melakukan sesuatu karena memang mereka cuma taunya setengah-setengah gitu kok. Padahal saya nggak ngelakuin itu gitu. Akhirnya jadi diserang tuh. Iya. Insya Allah. Ya sudah, kabar baiknya kan Allah Maha tahu. Anteng aja, kalem. Terus kita lempeng, lurus, dan kalau misalnya kita sudah jadi hamba yang baik di hadapan Allah, mudah bagi Allah untuk bikin orang nggak percaya dengan fitnahan tersebut. Ketika kita punya kualitas diri yang bagus, yang baik, orang fitnah, orang bisa ngelihat juga ini yang fitnah aja orangnya kayak begini, suka bohong, suka dusta, emang selalu punya masalah sama orang. Sedangkan yang difitnah perasaan dia orang baik, jujur, aku bahkan sering dapat kebaikan dari dirinya. Saya nggak percaya kalau misalkan dia beneran kayak gitu. Tuh aman-aman aja. Tapi kalau sekiranya itu cukup mengganggu, apa harus kita klarifikasi gitu atau gimana gitu? Kalau memang udah kaitannya sama urusan orang banyak ya, kayak misalkan ada orang memfitnah kita untuk nih dagangannya Kode ini pakai racun, pakai begini segala macam. Ya sudah, kalau emang pengen lihat, untuk supaya orang percaya, untuk supaya nggak terjadi kegaduhan di masyarakat, karena akhirnya jadi saling ricuh di kolom komentar, yang belain kita berantem sama yang musuhin kita. Ya udah, lu ikut yuk pada dateng, terus ngeliatin nih bikinnya kayak gimana. Tuh coba ada bagian yang beracun nggak? Terus cobain rasanya benar-benar sama nggak dengan yang kemarin-kemarin katanya diracun. Bismillah, makanya kan orang suka dibilang kan, kalau kita jujur benar ngapain takut? Nggak sih, jadi kemarin kan sempet bales-balesin gitu, cobanya capek juga ujung-ujungnya. Ya, Bales-balesin chat? Iya, bales-balesin, jadi ngejelasin satu-satu. Dari yang ngajak gitu. kenalan? Allah, enggak sih. Bukan? Ya hampir gak ada. Ya gitu sih, bales-balesin, nanyain gitu. Jadi ya mau nggak mau harus saya balesin gitu. Soalnya kan citra di depan itulah, di depan teman dan lain-lain. Calon mertua? Enggak juga sih. Udah tenang aja. Karena aslinya hati orang yang mungkin kita juga, ya kita suka sama dia,
suka ini ya, dalam artian kita simpati ya. Aku senang sama guru ini ngajarnya baik. Aku senang sama tetangga ini. Aku senang sama pedagang ini karena dia jualannya selalu jujur ya. Apapun ya, siapapun itu, nggak cuma maksudnya suka naksir gitu. Kan mereka juga hamba Allah. Hati mereka digenggam oleh Allah ya. Dan ketika kita sudah jadi orang baik di hadapan Allah, juga mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati mereka juga simpati ke kita, baik ke kita. Jadi itulah Allah Al-Alim, Allah Maha tahu dari segala-galanya, takdir apa yang ada, yang tersembunyi, yang tersirat, dan kita tuh terbatas gitu. Kita ngelihat isi belakang kepala kita aja nggak tahu. Di belakang ini bentuk tulang, dalamnya kayak gimana, kedalamannya berapa senti dari daging sampai ketemu tulang, nggak tahu, nggak ngerti. Terus kita pengen tahu gigi saya tuh di dalam ada berapa. Firhan tahu nggak berapa giginya? Enggak kayak itu, enggak ngitung tahu, sih. nggak bisa ngitung. Jadi lebih aslinya tuh kita lebih banyakan nggak taunya daripada taunya. Terus kita stres gara-gara hal-hal yang kita nggak tahu dan pasti nggak tahu kita. Ya pusing. Tapi kan alhamdulillahnya kita diurus oleh yang Maha Tahu. Allah Maha mengetahui, dan yang paling penting karena Allah tahu, jadi kita ya sudah lempeng aja. Jadi ngapain bohong lagi? Dah orang Allah tahu kok saya kalau kita bohong Allah juga tahu kok. Ya udah, tapi kan orang bisa ketipu kok. Ya terus kalau nipu orang terus gimana? Jadi dosa. Buat apa? Ya. Jadi tenang aja. Sama ini kok. Apa? Saya pernah niat melakukan sesuatu yang lumayan yang baik. Nah, karena udah dijulidin duluan, jadi mengurungkan niat itu. Jadi jatuhnya gimana? Cancel karena gini. males gitu. Iya. Karena kan kita ngelakuin sesuatu itu hanya ke Allah, hanya karena Allah ya. Dan ketika kita udah ngelakuin sesuatu karena Allah, kita harusnya nggak peduli orang mau kayak gimana. Kalau misalnya kita tadinya pengen ngelakuin kata, dan itu betulan kebaikan, tapi cuman gara-gara takut diomongin orang akhirnya nggak jadi ngelakuin, lo berarti itu kan alasannya karena makhluk. Iya kan? Jadi ya udah, sedangkan kita berbuat itu harusnya bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Berarti harus perbaiki niat lagi. Aja perbaiki. Kita udah bener lurus, tapi malah dapat kezoliman, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya gara-gara membela kebenaran, ya malah syahid husnul khotimah. Nggak rugi. Kecuali kalau memang kita tujuannya belum main ke surganya Allah, terus aja pengen hidup sekenanya, seenaknya, yang nggak jadi apa-apa nanti di sisi Allah. Gitu. Soalnya kan? Ini kita duaan aja nih ngobrol nih. Iya tadi Kak Dinda sama Chan ngechat sih mau kesini. Siapa yang ngechat? Kak Dinda sama Chan. Dua-duanya chattingan. Enggak sih, cuma Kak Dinda ngabarin mau ke rumah Koko juga. Oh gitu. Iya, paling mau saya tanya mereka udah sampai mana. Ya udah, sambil nungguin mereka ya, kita jeda dulu break sebentar, pemirsa. Jangan kemana-mana, balik lagi nanti di Asmaul Husna di Metro TV. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Udah ada Sampai juga. Iya kok sambil lihat-lihat nih ada berita. Katanya di berita ini sih ada video Koko yang dieditin pakai AI. Dibuat promo Terus judul, iya, dibuat promo judul. Coba deh lihat kok. Mana? Kelewatan kok. Punten. Itu kita gimana sih nanggapinnya? Karena kan kita tahu ya nggak mungkin itu. kayak gitu. Iyalah, nggak Emang kita mungkin oknum penjudol. Emang muka kita mirip judol enggak kan? Aduh, muka saya gerasak gerusuk sih. Tanya Kokonya satu aja. Kaliannya percaya nggak ini? Enggak. Ya udah Enggak selesai. lah. Urusannya udah beres. Ya. Ya ini gini ya. Kalau ketika kita, ini udah sunatullah. Kalau kita jadi orang baik doang, bisa jadi orang suka-suka aja. Orang baik bisa jadi disukain orang. Tapi kalau Islam tuh nggak nyuruh kita sekedar baik, tapi juga ngajakin orang jadi baik. Nah, kalau ngajakin orang jadi baik, sunatullahnya, maka pasti nanti akan ada yang nggak suka. Itu mau nggak mau, ya. Nah, ya udah, karena Islamnya itu selalu ngajak kepada kebaikan, orang yang nggak pengen berbuat baiknya pasti nggak suka. Jadi biasanya yang diserang individunya. Dan ya udah, kita tinggal lurus aja di jalan Allah. Allah kan Al-Alim, Maha mengetahui. Kita dari tadi juga lagi bahas itu tuh. Selagi akhirnya kita lempeng di hadapan Allah yang Maha tahu, mudah bagi Allah untuk bikin berapa juta orang yang nonton itu tetap nggak ada yang percaya. Buktinya orang tetap datang ngaji. Ya, kalau misalnya udah percaya kan pasti apa munafik sekali ini orang bla bla begini dan begitu. Kok kalau nanti ada yang ketipu gimana? Misalnya ada yang nanya gitu ya. Ya punten ya. Orang yang akhirnya bisa ketipu terus akhirnya main judi di video tipuan itu, kalau dia soleh betulan kayaknya nggak main judi deh. Iya kan? Karena biasanya kalau dia akhirnya sampai akhirnya ketipu,
Ya emang dianya aja pengen main judi gitu. Gak usah sosokan ini gara-gara videonya kok. Jadi bilangnya Koko bagi-bagi rezeki. Iya, bagi-bagi Bilang rezeki di web bagi-bagi ini rezeki. gitu. Nah, kalau dia imannya benar, ngajinya benar, kan dia tahu rezeki nggak dari Koko. Rezeki dari pencipta Koko. Soalnya sampai bilang judul syariah kok. Aduh. Gimana itu? Syariah. Wah, Kayak nggak ini bener ada sih. playboy syariah juga ya. Assalamualaikum Ukti. Iya, Nah, gitu. Assalamualaikum. Si Chan si Jadi Saya. masalah. Ya udah sih. Karena orang-orang yang akhirnya emang dia nggak pengen nyentuh judi sama sekali, mau siapapun yang iklanin dia tetap nggak nyentuh. Ya. Ketika akhirnya dia udah benar-benar bertakwa, nggak nyentuh sama sekali. Tapi kalau emang dianya udah terbiasa dengan judi atau nggak cukup yakin bahwa judi itu pokoknya haram, kan orang tahu ya. Mau sejuta orang bilang judi itu halal, tapi pencipta alam semesta ini, Allah yang maha mengetahui sudah menyebutkan bahwa itu adalah haram. Haram, nggak bisa berubah hukumnya. Ya. Jadi jangan ketipu lah, jangan kemakan. Dan sejauh ini ya, alhamdulillah nggak pernah nyampe tahu-tahu Koko di jalan dipukul orang. Wah ini yang videonya ngajak-ngajakin enggak. Orang Indonesia insya Allah udah pada pinter-pinter. Amin, insyaallah. Ada nggak sih kok ini kayak apa? Ada. Oh iya. Belum kok. belum. Batasan kapan kita harus bereaksi sama penilaian orang gitu. Ya, kapan gitu yang paling harus sederhana sih kalau ditanya ya jawab, udah selesai. Iya Kalau nggak ada yang nanya ya udah ngapain? Orang beredar situ terus nggak ada yang nanya kita, aku mau pengumuman. Ya Iya, overthinking gitu. awkward juga ya. Misalkan dia overthinking, takutnya ada yang nanya nih, mending jelasin aja duluan Kan gitu. takutnya. Iya sih. Kita harus bergerak berdasarkan kenyataannya. Tadi kan bahas julid nih ya. Kalau Iya. julid itu kan banyak ngomong ada hubungannya nggak dengan diam itu adalah emas gitu. Oke, ya. Tergantung ini diamnya kita gimana. Dan makanya kalau misalkan diam itu emas, ya setahu itu kan bukan dari hadis. Iya. Kita kan rujukannya harus Quran dan hadis. Ya ternyata kalau Quran dan hadis berkatanya malah berkata yang baik atau diam. Jadi kalau misalkan pengen nyampein juga ini kebaikan nggak nih? Ya orang nyerang nanya bertanyakan itu, jawab dulu ini kebaikan atau enggak. Iya. Pikirin dulu ini pokoknya. Ini hati-hati sekali. Ada salah ucap ini bisa nyakitin hati orang. Ada orang yang sampai bisa pengen mengakhiri hidupnya gara-gara mulut orang lain. Ya memang harus kita kuatin kedua sisi ya. Yang mulutnya danger, bahaya, mudah-mudahan gak bahaya lagi. Yang jadi orang yang ngedengernya juga mudah-mudahan ya jadi hambanya Allah. Jadi nggak karena mulut orang nyakitin diri sendiri apalagi mengakhiri hidupnya sendiri. Ya. Rugi dunia kita berhak bahagia, terus kita membiarkan hidup kita hancur cuma gara-gara mulut segelintir orang. Jangan didengerin. Nggak worth it. Tapi kok ada juga sih yang kadang suka ngomentarin soal ibadah kita. Kadang Komentarin gimana? iya, kadang kayak ngasih tahu nih ini ibadahnya Sholatnya kamu Emang lagi gini. audisi gitu. jadi dikomentarin. Iya, semuanya jadi juri ala-ala Mas Anang gitu. Soalnya kadang gini kok, ini ibadah kamu nih nggak benar. Jadi dalihnya itu kayak supaya kita itu jadi lebih baik katanya. Iya Tapi sih, paling kadang bener juga. suka kesel gitu ya. Ya apaan Masa sih untuk gitu. lebih baik ngasih taunya gitu. Ya udah kita mah tinggal gini aja. Oh ini nggak benar nih ibadahnya. Ya udah ajarin atuh yang benar kayak mana, kayak gimana ya. Udah tenang aja. Nasehatin. Oh dasar kamu ini nggak benar sholatnya kayak begitu. Ya minta doanya ya Pak dan nasihatnya mudah-mudahan jadi benar betulan. Nah kalau misalkan nggak bisa jangan ini, jangan macem-macem. Ya, kalau emang ya kita jawab kayak tadi ya apa ngaji kan bukan tanda orang soleh, tapi tanda pengen jadi soleh. Nah, berhasil nggak jadi soleh nggak tahu. Kalau tolong ya jadi, kalau nggak tolong ya udah namanya juga hamba. Yang saya tahu saya banyak dosa, tahu-tahu dapat kebaikan, dipertemukan orang baik juga seperti Bapak mau dengan sukarela ngingetin, ih Bapak baik banget sih, misalkan kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Iya sih, Pak. Tapi juga kita juga jangan kita yang nyebelin lah. Rugi. Karena dalam Islam yang rugi itu yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Begitu. Dan ya udah hargain proses orang. Nggak semuanya tiba-tiba langsung simsalabim berubah jadi baik. Ya. Yang udah jadi baik juga ada proses sekian panjang di dalamnya. Orang biasanya cuma komen ketika sudah ada hasilnya. Pas proses ya udahlah, bekerja keras dalam silence nanti biar prestasi kita yang berteriak dengan keras menyuarakan itu. Tapi terkadang komentar itu bisa jadi hal yang membangun gitu. Kadang komentar mereka itu suka jadi ini sih kok kayak oh ya benar sih mungkin ini
teguran dari Allah mungkin supaya aku Iya. lebih baik lagi gitu nggak sih? Makanya kan sebetulnya manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau udah dari awal terbaik bagi kita adalah seperti itu, udah enak gitu mah. Mau orang julid kayak gimana malah dianggap motivasi. Dan kan kalau misalkan pikiran kitanya belum kayak begitu, makanya minimal beresin diri kitanya dulu aja deh. Kalau kita pikirannya belum kayak tadi, orang muji aja kita bisa seuzon. Allah ada maunya ya, ada maunya ya. Oh penjilat nih, penjilat. Padahal emang muji tulus misalkan ya. Tapi ketika orangnya tadi udah positif, dicaci maki, dikatain malah alhamdulillah, digugurin dosa ya. Karena emang ya kita kan baru jadi baik dengan koreksi gitu. Pujian yang melalaikan lebih berbahaya daripada koreksi yang mungkin menampar ya dan menyakiti kita. Tapi ya sudah, aslinya kan keburukan kita yang asli lebih banyak daripada yang orang tahu. Orang paling cuma bilang, "Alah Denis banyak omong." Padahal saya nggak cuma banyak omong, bisa jadi banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ketahuan ya. Bismillah, tenang aja. Masya Allah. Nah, ada lagi? Kalau Ya, julidnya dalam hati Julidnya tanpa orang dalam tahu hati. itu Itu gimana? kayak misalkan Kita ngomongin orang di dalam hati doang gitu, terbesit di dalam hati. misalkan Ya ada Allah, ya Allah. misalkan banget sih yang malaikat julid. Rokib Atid nyatet gitu, itu udah tercatat belum? Ya tintanya kan nggak habis tinta mereka, jadi Disenggol kita bahas kok. nih nanti insya Allah nih. Tapi sementara itu, yuk kita sahur dulu nih di sini mumpung ada di sini. Pas banget Ya, nih. kasih Ada yang kesempatan buat pemirsa juga kalau pengen nyiapin segala macam. Tapi sebentar lagi kita bakal balik lagi. Dipersembahkan oleh Tadi ada pertanyaan gimana kalau kita julidnya dalam hati? Ya udahlah ya, kan Allah juga al-alim. Allah tahu kita dalam hati julid apa, ya enggak? Jadi al-alim itu nggak cuma bagi orang yang dijulitin terus dia tetap tenang gara-gara dia tahu Allah maha tahu, tapi juga dia jadi nggak mau julid meskipun cuma dalam hati karena dia juga tahu bahwa Allah maha tahu. Ya, jadi berlaku di dua belah kubu nih. Walaupun istilahnya kalau misalkan sesuatu baru terbesit niat di hati, terus baru jadi dosanya lebih besar lagi kan ketika ada tindakan. Ada hadis kayak begini ya, kita niat baik dapat pahala, dilakuin pahalanya bertambah berkali-kali lipat. Kalau kita niat buruk belum catat jadi dosa, belum dicatat, tapi giliran dilakuin tercatat satu dosa. Kalau udah niat buruk tapi nggak jadi dilakuin, malah dapat satu pahala. Baik, Allah. Allah kan udah maha tahu gitu, jadi ya mau kita ngapa-ngapain juga ya Allah udah tahu dari sebelum kita berbuat sesuatu gitu kan. Ya sudah ya, Iya, jadi- tugas kita supaya pahalanya tambah banyak, ya tinggal dilakuin kebaikan-kebaikan yang tambah banyak, nggak cuma niat di hati. Iya. Dan gara-gara Allah maha tahu, jadi ya sudah, segala keburukan juga udah sekalian, udah ketahuan duluan. Kan ada orang bisa nggak jadi berbuat maksiat gara-gara udah ketahuan kan. Iya. Ketahuan rencana saya, ya udah deh nggak jadi. Ya, Bismillah. Tapi itu kadang di beberapa orang kayak mereka tetap berbuat ya maksiat itu padahal mereka udah tahu kalau mereka Allah itu itu maha tahu. Ya, Itu itulah cara kurang- menanggulanginya itu gimana tuh? Kan Ya. kayak terulang aja terus gitu. Ya jangan ngeremehin sifat Allah yang maha pengampun ya, ngegampangin. Tapi kita juga inilah harus bisa mikir ini kadang kurang ajarnya manusia ya. Manusia pengen maksiat mau selingkuh misalkan, gara-gara tetangganya nyaris ketemu, nyaris ngeliat di lobi ketemu papasan di hotel pas kita lagi mau pergi berangkat selingkuh, naudzubillah. Itu bisa nggak jadi itu. Di WA tuh selingkuhannya. Kadang namanya diganti agen asuransi, tukang galon misalkan ya. Maaf aku nggak jadi ke atas nih, ada tetangga nyaris lihat. Padahal tetangga cuman, "Ais ngapain? Ayo mau ngapain?" Enggak. Oh ya udah dadah, udah gitu doang ya. Tetangga nyaris tahu bisa nggak jadi maksiat. Allah tahu kita ngapain aja bisa tetap digaspol tuh, ya itulah kadang kurang ajarnya kita. Ya. Padahal surga kita nggak di mulut tetangga. Makanya ketika ada orang soleh yang ditanya, siapa Allah itu bagimu? Ada yang menjawab, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang mengkhianatinya. Nah, baik, ya Allah. Tapi mungkin kok karena ada perkataan yang
seperti ini, manusia itu tempatnya salah. Jadi terkadang manusia itu ya manusia kan memang tempatnya salah. Jadi ya wajar dong kalau kita mengulang kali ini jadi pembelaan kok itu gimana sih kok jadinya? Iya, tapi kan kita tetap punya pilihan. Jangan mentang-mentang manusia tempatnya salah, terus jadi akhirnya dengan sengaja bikin salah. Karena kita akan bertanggung jawab dengan kesalahan kitanya juga. Ya, dan kita ya sudah berupaya kita untuk ngelakuin kebaikan-kebaikan yang itu juga jadi pilihan kita. Karena memang betul manusia tempatnya bisa berbuat salah, tapi manusia juga tempat berbuat baik. Kenapa nggak diganti gitu? Manusia ini tempat berbaik. Buktinya ada malaikat yang tidak berhenti-berhenti menyucikan Allah, bertasbih di hadapan Allah, nggak diamanahi bumi. Yang diamanahin kenapa kita? Karena kita punya kelebihan. Salah satunya adalah kita punya free will itu tadi. Ya, kehendak bebas. Yang kalau misalnya kehendak bebas ini kita manfaatkan untuk kebaikan, maka ganjarannya lebih baik. Bahkan kita tahu nanti yang melayani kita di surganya Allah bisa jadi para malaikatnya Allah. Begitu. Free will itu berarti kelebihan buat manusia gitu. Iya, kalau malaikat kan nggak dikasih free will, tidak dikasih kehendak bebas. Dia pilihannya cuma satu, taat doang. Taat doang. Oke. Gitu. Tapi kok misal kita ngomongin orang nih, tapi kondisinya tuh benar gitu, yang diomonginnya tuh benar gitu, tapi asumsinya belum tentu benar gitu. Kan Nabi juga ngingetin ya, kita ada yang namanya ghibah. Ghibah itu apa? Yaitu ketika kita mengucapkan sesuatu tentang orang lain dan orang lain itu nggak suka ngedengarnya. Meskipun itu benar wahai Rasul, sampai ditanya gitu Rasulnya, dijawab oleh beliau, ya meskipun itu benar. Karena kalau ternyata tidak benar, maka jadinya ya fitnah, ya. Jadi serba salah gitu. Makanya kan di sini kita nggak jadi ngelihat asas manfaat kan. Manfaatnya apa? Ini saya ngejulitin orang, baik dalam hati atau tidak. Dan orang yang dijulitin juga manfaatnya apa? Ini saya sedih-sedihan gara-gara mulut orang, ya kan? Jadi ya udah, al-alim ini bisa berlaku kedua belah pihak, baik yang mulutnya sedang sesekali jahat, mudah-mudahan nggak selalu jahat ya, dan orang yang lagi dijahatin, bismillah untuk nggak selalu down terus-menerus. Karena sekali lagi kita meninggal nggak ditanya penilaian orang, tapi Allah tahu yang Allah nanti akan yang menilai kita, ya. Jadi sekalian kau pengen tutup ya kesimpulannya nih kepada seluruh pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun berada. Allah al-alim, dia mengetahui segala sesuatu. Gak ada yang Allah gak tahu. Toh kejadian apapun juga terjadinya atas izin Allah. Maka yuk, capek kalau kita ternyata malah kita ngaco, bohong, dusta. Buat apa? Ya, karena pasti ketahuan. Ya. Ketahuan sama makhluk masih mending, jadi cacian, jadi makian, gugurin dosa. Ketahuannya sama Allah, dijewer kita yang repot. Ya, dijewer ini maksudnya dikasih ganjaran ya sama Allah ya. Dijewer sama Allah mah bumi hancur kayaknya ya. Alhamdulillah. Maka kita yakinlah dengan hal ini, sifat Allah yang ini, maka pasti kita jadi manusia yang tambah baik. Ya, efek sampingnya adalah kita jadi orang yang jujur. Kita jadi orang yang jujur, pasti karir melejit. Peluang jalan, apalagi kita udah mah jujur punya skill, bismillah, ya. Karena kalau nanti kita suatu saat pengen buka cabang, kita udah jadi bos, pasti kita milih yang jujur bukan yang pintar tapi licik, ya. Karena jujur itu mahal sekali, ya. Dan akan lebih mudah untuk jujur kalau kita meyakini Allah itu al-alim. Akan sulit untuk jujur kalau kita nggak percaya Allah, apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu al-alim, ya. Sulit mau jujur karena ya udah bagi dia yang penting adalah ada apa yang ada pada dirinya, nggak peduli orang mau ngomong apa, hidup hanya tentang dirinya, dan ini capek sekali ya. Sedangkan manusia yang terbaik kata Allah bukan yang hidupnya seenaknya ya. Jadi kita kalau pengen berbuat itu jangan mikirin mana yang aku suka, tapi mikir mana yang Allah suka, dan harus naik tingkat dari yang sering kau bilang ya, hidupnya sudah berubah dari yang bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Masya Allah. Karena mudah-mudahan kita bisa terus berbahagia ya. Istilah itu obrolan kita tentang al-alim, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sahur lagi. Pemirsa juga nanti besok kita ketemu sahur lagi bareng di Asmaul Husna Metro TV. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Kita tutup dengan hamdalillahirabbil alamin dan kau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.